Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah karena berkat rahmat dan karunia-Nya dimampukan kita untuk bertemu kembali di kajian online, pembahasan online terkait dengan berbagai bidang keilmuan, mulai dari keagamaan, problematika sosial dan sebagainya bersama aku Dewi Sartika dan narasumber yang berbeda setiap harinya insya Allah dengan latar belakang keilmuan yang berbeda juga. Lalu pula bersalawat kepada baginda Rasul, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal. Amin, amin ya rabbal alamin. Guys, kalau kita lihat di fenomena sekarang ini, entah itu kita saya pribadi sebagai gen milenial yang tahun ini sudah menginjak di umur 30-an, entah itu Gen Z sekalipun, dan setiap orang pasti pernah mengalami masa muda. Nah, ketika kita berada di masa muda yang biasanya dikenal orang dengan masa mencari jati diri, kemudian masa ingin mencoba semua hal, masa dengan rasa penasaran yang sangat tinggi, pokoknya semua hal ingin dicoba dan semua hal ingin diketahui gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi pada tahapan ini kerap kali kita mendapatkan kesalahan kah atau mendapatkan pengalaman yang tidak enak kah, karena ini merupakan salah satu bentuk kita untuk menjadi pribadi kita yang lebih baik atau mencari diri kita sendiri, itu bagaimana menemukan diri kita sendiri. Menyikapi keadaan ini, kadang kerap kali kita sebagai muda-mudi atau yang pernah muda itu menemukan beberapa penyakit atau permasalahan. Salah satunya adalah keadaan di mana kita terjebak dalam keadaan frustasi eksistensial, yang mana itu adalah salah satu bentuk penyakit baru remaja pada saat ini. Dan hari ini, hari Kamis jam 2 siang, kita sudah bersama dengan narasumber yang keren, Masya Allah, Kak Levana Surya Esos, adalah penyuluh agama Islam dari Kabupaten Bogor, Jakarta, akan membahas tentang materi tentang frustasi eksistensial, penyakit baru remaja saat ini, yang bersumber dari Buletin Ulul Albab nomor 06 tahun garing TH titik 7 garing Agustus 1996 oleh Ustadz Ahmad Hidayat. Kak Levana, ini kalau boleh tahu latar belakang pendidikannya apa ya? Aku di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hadits Surabaya sebagai S1 Pengembangan Masyarakat Islam. Jadi di Surabaya itu belajar juga tentang pengembangan masyarakat, tentang tafsir Quran, itu juga belajar juga gitu. Oh, jadi fakultasnya dakwah ya? Iya. Jurusannya dakwah ya? Jurusannya pengembangan masyarakat Jadi Islam Prodi. Oke. Sekarang tugas di ini Bogor Selatan, Kota Bogor. Bogor Selatan. Itu udah dekat home base atau enggak? Deket banget. Deket banget, alhamdulillah. Oh, berarti memang aslinya orang situ ya? Memang asli orang Rezeki Jakarta dari ya? Allah. Nanti Jakarta gitu ya? Di Bogor. Oke, ya sudahlah, langsung saja Kak Levana, waktunya disilakan. Baik, terima kasih banyak Kak Dewi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini senang banget ketemu sama Kak Dewi, Ustazah Dewi Sartika. Ini yang luar biasa, penyuluh teladan kita. Nah, beliau ini luar biasa mengadakan live di setiap Kamis, bahkan selain Kamis juga ada live juga ya Kak, dengan narasumber yang berbeda. Nah, di sini kebetulan alhamdulillah, makasih banyak Kak Dewi atas kesempatannya bisa berbagi di sini live bareng Kak Dewi. Nah, kebetulan di sini aku mau sharing ya, membicarakan tentang satu hal yang itu mungkin relate banget sama anak remaja nih, karena ini terkait dengan seperti pencarian jati diri gitu. Nah, mungkin di sini
teman-teman yang udah join di Instagram maupun di TikTok aku maupun di TikTok Kak Dewi, mungkin di sini ada yang masih sekolah atau mungkin ada yang kuliah atau mungkin ada yang udah kerja juga, mungkin pernah ngerasain, boleh nanti di chat-chat aja komentarnya ya di chatnya, di kolom chatnya. Nah, pernah gak sih kalian tuh ngerasa kayak pengen nih sesuatu, ada harapan sesuatu gitu. Misal kalau pas sekolah tuh pengen banget bisa juara 1 misalnya, terus rankingnya bagus kayak gitu. Nah, tapi pas dicobain, coba kan harus belajar. Nah, tapi tuh ada aja gitu capeknya, sedihnya gitu, kayak bosennya belajar itu gitu. Nah, pernah nggak sih ngerasain kayak gitu gitu? Terus kayak misal tiap hari tuh kerasanya kayak kok kayak rutinitas aja ya, kayak bangun pagi ya udah terus sekolah atau kuliah, terus kan ngerjain hal-hal kayak pulang sekolah ya tinggal makan, ngerjain tugas, terus tidur, bangun lagi, sekolah lagi gitu. Jadi kayak rutinitas gitu, kayak kerja pun kayak gitu kan, akhirnya setiap hari ya harus kerja gitu, terus tidur lagi, bangun lagi, jadi kayak rutinitas aja gitu. Nah, sebenarnya ini tuh, itu ada juga nih yang pernah ngerasain dan dipopulerkan di salah satu lagu. Nah, ini aku puterin ya lagunya. Nih, aku kasih lihat deh. Sedang sendiri, ku coba renungi, ingin apa aku ini. Tak pernah mengerti sampai kini ku sadari, aku tetap tak peduli, hanya aku jalani hidup ini. Sendiri, mau apa aku ini? Tak ku pahami, semua orang pasti ingin dapat raih bahagia. Kalau hanya itu aku pun telah mengerti. Kadang ingin pergi, kadang ingin sendiri. Sampai kini ku tak tahu pasti, aku hanya bisa bermimpi. Ku hanya ingin hidup bahagia. Aku hanya bisa bernyanyi. Aku tak tahu apa yang ku cari di muka bumi. Oh, yeah. Nah, itu tadi salah satu lagu. Ada yang tahu tahun berapa lagunya? Di komen-komen. Kak Dewi pernah dengar? Belum pernah dengar ya? Ya, jadi ini tuh lagu tahun 1996. Nah, tapi coba kita lihat liriknya ya. Kita lihat liriknya di sini. Nah, kalau aku sedang sendiri, coba renungi, ku coba renungi. Pengen apa sih aku ini? Nggak pernah ngerti gitu. Ya udah aku jalanin aja gitu hidup ini. Terus selanjutnya sama ya ini liriknya. Coba renungi tapi nggak tahu nih mau apa. Cuman bisa bermimpi. Hanya bisa bermimpi pengen hidup bahagia, hanya bisa bernyanyi, nggak tahu apa yang dicari di muka bumi kayak gitu. Nah, pernah nggak sih ngerasain kayak gini juga gitu, kayak udah capek-capek nih pengen dapet kayak tadi tuh, pengen dapet ranking 1 lah, pengen dapet nilai bagus, tapi tuh capek ya nggak dapet gitu. Terus kayak misal mau ini nih, ngeliat di HP kan, di TikTok, di Instagram, terus kita ngeliat teman-teman kita pada punya pacar nih, pada couple goals kan pengen kan rasanya kayak gitu juga gitu.
Tapi kalau dipikir-pikir kan nggak gampang juga ya kita punya pacar gitu, kita punya crush tapi belum tentu suka juga sama kita kayak gitu. Terus kalaupun udah punya nih, udah berhasil kita dapat pacar, tapi pas sudah pacaran ada aja galaunya gitu, kayak ada aja berantemnya gitu. Akhirnya kita tuh bingung gitu, kita tuh hidup buat apa sih sebenarnya? Kita banyak banget keinginan gitu, tapi susah banget ngejalaninnya, dapetinnya, dan ada aja sedihnya gitu pas sudah dapat gitu. Nah, dan ternyata ini tuh bukan cuman di lagu ini aja, lagu tahun 96 yang udah jadul ya, tapi di lagu zaman sekarang juga ada loh. Pernah denger ini nggak? Mungkin pada tahu nih lagu ini. Sudah di kepala dua, Pernah denger ya kayak? harus mulai dari mana? Ambisiku bergejolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas, meski sering terjaga. Aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas. Kalau lagu itu mungkin tahu ya Kak Dewi ya. Nah itu kan lagu It Gitaf, lagu zaman sekarang ternyata ada juga nih yang senada juga gitu. Nih liriknya kayak gini nih. Udah di kepala dua. Ternyata gak cuman anak belasan tahun aja nih yang ngerasain kayak gini. Anak 20-an tahun juga gitu. Yang umur 20-an tahun juga ngerasain. Ambisi bergejolak, antusias, banyak mimpi-mimpi yang dikejar. Terus takut gitu, takut tambah dewasa, takut kecewa. Nah, terus ternyata pertengahan 25 juga sama. Pertengahan 25 juga tetap ngerasain masih bingungnya gitu. Banyak mimpi yang terkubur, nggak tahu lagi apa yang dikejar. Nah, itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang ini tuh relate banget gitu sama kita. Makanya penting banget ini kita bahas yang namanya frustasi eksistensial. Nah, ini yang aku baca di Buletin Ulul Albab yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Hidayat. Yang ternyata ini tuh sampai sekarang masih relate banget sama kita gitu. Kayak tadi yang pernah dirasain sama teman-teman. Nah, bener ini yang komen Kak Nadaja. Iya, bener itu lagu Takut Tambah Dewasa, bener. Ada yang komen, bener banget. Jadi itu kan lagu relate banget ya, kita takut tambah dewasa, takut nanti gimana ya gitu, kayak hidup nanti gimana ya, nggak tahu hidup ini tuh nanti harusnya gimana, buat apa. Terus kalau kayak rutinitas aja kita ngejalanin, mungkin ada yang mikir kayak kita kan semua bakal mati juga gitu, bakal meninggal juga gitu, ya udahlah nggak usah dipikirin gitu, ya udah ikutin aja air mengalir gitu, kemana mengarahkan kita gitu. Nah ini justru yang hati-hati kalau kita nggak peduli dengan tujuan hidup atau makna kita hidup, itu nanti tuh gampang mudah putus asa kayak gitu. Kalau misalnya ada sesuatu masalah dalam hidup kita tuh mudah putus asa dan bahkan bisa sampai menyakiti diri sendiri atau bahkan menyakiti orang lain. Kayak berita yang mungkin lagi viral ya, yang ada mahasiswa sampai mereka berhubungan kayak gitu, berhubungan spesial kayak gitu, ternyata malah
menyakiti dan menghilangkan nyawa si perempuannya gitu. Nah itu kan kok bisa ya? Apakah hidup itu hanya untuk itu, hanya untuk percintaannya aja kayak gitu? Apakah hidup itu nggak ada artinya lagi kalau kita gagal dalam percintaan gitu? Nah itu kan bahayanya tuh sampai segitunya gitu. Kalau kita nggak bisa menentukan kita tuh hidup buat apa, kita tuh hidup apakah sekedar hidup aja, apakah sekedar mengalir aja kayak gitu, atau ada sesuatu yang harus kita capai gitu. Nah makanya ini tuh penting banget buat kita bahas tentang frustasi eksistensial ini kayak gitu. Nah emang apa sih frustasi eksistensial? Nah sebelumnya ini latar belakangnya ya, kenapa kita harus bahas ini. Yang pertama tadi itu kondisi remaja sekarang itu banyak banget yang ngerasain hidup tuh kayak kurang bermakna gitu. Ya udah ikut aja gitu, apa arus mengalir kayak gitu, kayak gimana hidup mengarahkan kemana ikut aja gitu. Atau justru malah ada yang bilang juga nih, sempat bilang ke aku juga waktu itu di SMA 4, Kak aku ngerasanya kayak happy-happy aja sebenarnya selama hidup tuh, tapi dari luar happy-happy aja, tapi aku ngerasa kayak hampa kayak gitu, kayak emang buat apa sih hidup ini gitu, emang apa sih yang harus dikejar. Atau mungkin mikirnya aku tuh banyak banget dituntut gitu sama orang tua, sama lingkungan sekitar, tapi tuh kok aku tuh emang harus kayak gitu ya, aku kurang apa sih kayak gitu. Jadi kayak aku diremehin, emang aku kurang apa. Nah mungkin ada juga ya yang mikir kayak gitu, atau ada juga yang mengalami kayak gitu. Nah makanya ini penting dibahas karena menurut psikiater Viktor Frankl ini tuh diidentifikasi sebagai gejala frustasi eksistensial. Nah makanya kita perlu bahas. Nah tujuan kita siang ini kita bahas mulai dari apa? Kita bahas apa sih frustasi eksistensial itu artinya. Terus kita bahas mengapa. Kenapa kok bisa terjadi gitu? Apa sebabnya ini bisa terjadi dan bagaimana supaya kita bisa terhindar dari hal itu gitu. Sampai nanti mungkin umur kita 25, 20-an, 25, kalau sekarang kita masih belasan, nah gimana cara kita nggak sampai terkena ini gitu. Nah, selanjutnya baru kita bahas nih, pengertian frustasi eksistensial. Nah, frustasi ada dua kata ya, frustasi dan eksistensial. Kalau frustasi itu artinya keadaan yang itu nggak menyenangkan atau kecemasan kayak gitu, karena individu itu yang diinginkan terhambat, sesuatu yang diinginkan individu itu terhambat atau tertunda, jadi nggak kesampaian gitu, akhirnya frustasi. Kalau eksistensial itu berasal dari kata eksistensi yang artinya kehidupan. Nah, berarti frustasi eksistensial ini artinya keresahan tentang kehidupan kayak gitu. Nah, oleh Viktor Frankl atau psikiater tadi ya, itu bilang kalau frustasi eksistensial ini diartikan sebagai keadaan penderitaan batin yang adanya perasaan-perasaan hampa atau keadaan mati sebelum mati kayak gitu. Nah, dan ternyata penyakit frustasi eksistensial ini berdasarkan surveinya itu banyak dirasakan oleh para remaja. Jadi 79% penderita terbanyak itu menurut studi adalah remaja kayak gitu. Dan banyak diderita oleh masyarakat industri. Teman-teman tahu nggak masyarakat industri itu apa? Kak Dewi mungkin tahu masyarakat industri? Apa tuh? Masyarakat industri. Jadi masyarakat industri itu masyarakat yang itu mengutamakan materi gitu. Jadi apa-apa tuh harus materi gitu. Misal kalau kita lihat di Instagram, di TikTok, kalau influencer tuh ngarahinnya tips-tips dapat 1 miliar di umur 20 tahun gitu. Tips punya rumah di umur 25 tahun. Tips punya 5M di umur 30 tahun gitu. Jadi diarahinnya semuanya untuk mendapatkan kekayaan gitu, mendapatkan materi, mendapatkan jabatan, mendapatkan kesenangan-kesenangan hidup yang berupa material ya kayak gitu. Nah, itu masyarakat industri itu lingkungan kita sekarang gitu, yang mengutamakan materi untuk dikejar kayak gitu. Nah, itu yang banyak orang-orang merasakan kehampaan akan hidup kayak gitu, karena memang dia ada di dalam masyarakat industri. Dan yang kedua, penyakit ini tuh disebabkan karena keinginan untuk mencapai kehidupan yang bermakna, tapi kenyataannya nggak bisa mencapai
kehidupan yang bermakna itu gitu. Nah, ternyata penyakit ini juga bisa terjadi dalam kondisi psikis yang merasa sehat kayak gitu. Jadi teman-teman di sini mungkin pernah ada yang enggak kak, aku nggak pernah ngerasain kayak gitu, aku nggak pernah mempertanyakan hidup kayak gitu, aku biasa aja, aku happy aja kayak gitu. Nah, jangan salah, belum tentu nggak mengidap atau nggak mengalami gejala penyakit frustasi eksistensial ini. Karena kayak di lagu tadi ya, yang lagu takut itu kan ternyata umur 20-an bisa, umur 25-an masih bisa ngerasa gitu. Jangan-jangan kita nggak ngerasain sekarang, ngerasainnya nanti umur 20-an, umur 25-an kayak gitu. Nah, makanya perlu kita cegah nih dari sekarang. Dan terapi-terapi biasa atau konvensional itu tidak efektif untuk mengatasi gejala ini. Nah, terus penyebabnya orang merasa hidup ini bermakna itu kalau dia punya tujuan yang dianggapnya tertinggi. Tujuan hidup yang dianggapnya tertinggi. Nah, berarti tadi tuh kasus-kasus yang mungkin ngerasa kok udah belajar sekuat-kuatnya tapi tuh bosen, tapi tuh capek, malah jadi pengen nyerah aja. Jangan-jangan emang bukan itu tujuan tertingginya, bukan sekedar untuk dapat nilai rapot bagus gitu. Atau yang udah mencoba untuk dapat pacar, dapat couple goals gitu, ternyata tetap berantem, tetap ada galaunya kayak gitu. Berarti bisa jadi bukan itu tujuan tertingginya gitu, tapi belum ketemu gitu. Nah, penyebab frustasi eksistensial yang pertama itu nggak bisa mengidentifikasi penyakit ini. Jadi kayak nggak tahu kalau ini tuh sebuah penyakit, atau nggak tahu kalau kita tuh harus memaknai hidup gitu. Jadi ya udah, hidup mengalir aja kan, semua juga bakal meninggal gitu kan. Ya udah gitu, ikutin aja arah hidup mengarahkan kemana gitu. Jadi nggak tahu ada penyakit ini, malah dia kena kayak gitu. Nah, sebab yang kedua adalah tidak tahu arti penting tujuan hidup. Kayak ya udah nggak harus punya tujuan hidup gitu. Itu tadi sama ya. Nah, terus juga bisa banyak terjadi di negara industri. Negara industri itu tadi ya. Jadi kayak lingkungan kita sekarang yang itu ngarahinnya tuh udah punya materi sebanyak-banyaknya gitu. Punya kekayaan sebanyak-banyaknya gitu. Akhirnya kalau kita pengen sesuatu materi ya atau kekayaan, itu tuh ada habisnya nggak sih? Ada habisnya nggak sih kak? Pasti kan pengen terus ya, nggak ada habisnya ya. Jadi kayak misal kita nih pengen, kalau misal dulu sekolah kita pengen punya tas bagus, kita beli nih tas bagus. Ngeliat teman punya sepatu baru, kita pengen juga gitu. Terus abis itu udah punya sepatu baru, kita lihat HP kita udah jelek, pengen ganti iPhone gitu. Pengen ganti iPhone, beli lagi, pengen beli lagi gitu. Jadi ada aja gitu. Termasuk juga ketika udah kerja misalnya, pengen punya motor, punya motor beli. Udah beli motor, pengen punya mobil beli. Pengen punya rumah, udah punya rumah, pengen rumahnya lebih luas lagi, sampai 1 hektar kayak gitu. Jadi terus aja gitu, ada terus yang dipengenin dari si materi itu atau kekayaan itu gitu. Nah, iya Kak Endah setuju ya. Nah, jadi itulah masyarakat industri itu yang mengejar uang itu nggak akan ada habisnya, dan bahkan bisa sampai segala cara ngejar uang itu. Segala cara contohnya apa coba teman-teman, ada yang tahu? Ngejar uang segala cara kayak gitu. Halal, haram, hantam. Hantam, iya benar-benar. Jadi apa namanya? Akhirnya di situ hantam kan, yang halal haram nggak kayak nggak peduli halal atau haram, hantam aja gitu kan ya Kak. Kayak misalnya butuh nih buat lebaran, nyuri aja gitu. Ya mau lebaran kan banyak banget pencuri ya. Itu kan benar-benar ngejarnya itu dapat sesaatnya itu, kesenangan sesaat yang uang itu ya, materi, mencuri, korupsi gitu. Jadi banyak cara-cara yang itu haram malah ditabrak terus, dilakuin terus gitu. Jadi akhirnya cuman mementingkan diri sendiri gitu.
nggak mementingkan orang lain, malah merugikan gitu, nggak peduli dengan orang lain, malah merugikan orang lain kayak gitu. Nah, terus makanya ini salah satu sebab terjadi frustasi eksistensial. Kita emang lingkungannya itu banyak yang ngarahin ke ngejar materi gitu. Akhirnya kita tuh bisa ikut ke bawah. Akhirnya tuh ya terus aja nggak ada habisnya gitu, kayak akhirnya jadi nggak tahu hidup itu buat apa, karena terus ada yang mau dikejar, bahkan bisa sampai segala cara. Dan yang sebab selanjutnya itu tidak dapat menemukan tujuan hidup. Jadi nggak tahu tujuan hidup yang benar itu apa gitu, tujuan hidup yang tertinggi itu apa, dia tuh nggak tahu, nggak bisa menemukan. Nah, itu juga menjadi sebabnya. Nah, selanjutnya, sebab yang selanjutnya adalah mungkin udah bisa nih nemu tujuan hidup, tapi untuk bisa mencapai tujuan hidup itu kan butuh langkah-langkah, butuh step-stepnya gitu. Nah, dia itu nggak bisa membuat langkah-langkah menuju tujuan hidupnya. Nah, itu bisa balik lagi, kurang bermakna lagi hidupnya kayak gitu, mengalami lagi frustasi eksistensial. Nah, penyebab yang selanjutnya udah punya tujuan hidup, tapi nggak tahu dengan peran apa tujuan hidup itu bisa tercapai kayak gitu. Jadi udah tahu sih tujuan hidupnya, tapi aku harus jadi apa nih, aku harus ngapain, nah itu nggak tahu. Jadi itu bisa kena juga frustasi eksistensial ini. Nah, sebab yang selanjutnya udah tahu tujuan hidup, udah bisa buat langkah-langkah menuju tujuan hidup, udah tahu nih harus ngapain, perannya apa untuk mencapai tujuan hidup, tapi di tengah jalan itu ada masalah-masalah, ada resiko yang harus dihadapi. Nah, akhirnya menggeser tujuan hidup. Akhirnya walaupun udah tahu tujuan hidup, walaupun udah ada langkah-langkahnya, tetap menyerah gitu, karena ada masalah-masalah yang menerpa kayak gitu. Nah, itu tetap bisa lagi akhirnya mengalami frustasi eksistensial ini. Nah, penyakit ini itu banyak ternyata diidap oleh para remaja. Kenapa? Karena remaja itu kan masih kurang ilmu pengetahuan, masih kurang pengenalan diri juga gitu. Jadi akhirnya lagi masa-masa pencarian jati diri itu jadinya mudah banget untuk kebingungan tentang hidup kayak gitu, kebingungan emang apa sih yang harus dikejar, atau apa sih kurangnya aku harus kayak gimana gitu. Nah, itu masih bingung gitu karena memang kurang ilmu dan juga pengetahuan. Jadi kesimpulannya untuk penyebabnya, jadi kita harus cari tahu dulu penyebabnya, baru kita cari solusinya. Kesimpulannya untuk penyebabnya adalah pertama, itu nggak bisa memahami tujuan hidup. Pertama, penyebabnya nggak bisa memahami tujuan hidup. Ibaratnya kalau kita mau jalan-jalan nih, lebaran, misal lebaran nggak mudik nih, kita mau jalan-jalan aja, mau wisata aja gitu sama keluarga. Apa sih yang pertama kali kita tetapkan sama keluarga pas ngomongin mau jalan-jalan? Kira-kira apa? Kita berunding dulu nih mau jalan-jalan gitu. Tujuan, tempatnya ya kayak. Benar-benar. Jadi Budgetnya. budgetnya. Nah, betul Kak. Jadi pertama kan dari tujuannya dulu. Kita pasti kalau mau jalan-jalan pertama mau kemana dulu nih? Kalau misalnya ke Mekah sama ke Puncak, dari Bogor ke Puncak pasti kan beda ya. Dari Bogor ke Jakarta aja atau Bogor ke Mekah gitu, pasti kan budgetnya beda ya. Jadi semuanya dari awal dulu, dari tujuan dulu gitu. Baru kita ke budget, berarti butuh uang berapa gitu tahapannya untuk kita bisa wisata ke sana kayak gitu. Nah, termasuk juga sebenarnya tentang hidup juga gitu. Kita kalau hidup kita mau terarah, kita mau tenang, hidup kita udah sesuai arahnya, ya kita pertama harus tahu tujuannya dulu gitu. Nah, makanya penyebab yang pertama adanya penyakit frustasi eksistensial ini adalah pertama tidak memahami tujuan hidup. Nah, yang kedua itu nggak memahami langkah-langkah untuk mencapai tujuan hidup. Nggak tahu nih cara mencapainya. Misalnya kalau kita hidup di tahun 1600-an, terus kita nggak tahu ada kapal laut, terus jarang ada
pesawat terbang juga, tapi kita pengen umroh gitu, kita tahu ada Mekah gitu, tapi kita nggak tahu cara jalan ke sana gimana gitu. Kita tahu tujuan tapi kan nggak tahu cara kesananya, ya susah juga kan. Nah itu sama juga kayak hidup kita, kalau misalnya kita tahu tujuan tapi kita nggak bisa buat langkah-langkahnya, akhirnya tetap ngalamin yang namanya resah tentang hidup. Nah yang ketiga, bisa sebabnya karena tidak tahu peran apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan hidup. Nah yang selanjutnya, udah tahu tujuan hidup, udah tahu langkah-langkahnya, udah tahu perannya, tapi ada masalah-masalah, ada resiko yang harus dihadapi dan dia nggak kuat gitu untuk menghadapi itu. Kita nggak kuat, akhirnya frustasi eksistensial lagi. Dan ini mudah terjadi pada remaja. Nah, kalau udah kita cari tahu nih penyebab-penyebab frustasi eksistensial ini, baru selanjutnya kita cari tahu terapi atau pemecahan masalahnya. Terus gimana cara pemecahan masalahnya kalau kita ngerasain ini atau kalau nanti kita ngerasain ini? Pertama, karena memang sebabnya itu karena masalah hidup, berarti kita tentang masalah tujuan hidup, pertama sebabnya berarti kita harus menyelesaikan dulu masalah tentang makna hidup, tentang tujuan hidup. Kita harus cari tahu makna hidup yang benar apa. Yang kedua, baru kalau kita udah tahu tujuan hidup, kita buat langkah-langkah untuk mencapai tujuan hidup itu gitu. Setelah buat langkah-langkah, kita cari kita harus jadi apa ya, kita perannya apa ya untuk merealisasikan atau mencapai tujuan hidup itu. Baru yang terakhir, kita harus berani menerima resiko atau masalah-masalah yang kita hadapin ketika kita berusaha mencapai tujuan hidup itu. Nah, sekarang pertanyaannya, tujuan hidup kira-kira harus tanya ke siapa ya? Kira-kira tanya ke siapa ya, teman-teman? Ada ke diri sendiri. Kalau kata Kak Dewi, ke diri sendiri. Kalau kata teman-teman yang lain gimana? Ada pendapat lain nggak? Tanya ke siapa? Kalau misalnya kita tanya ke diri sendiri tujuan hidup, kira-kira kalau kita masih bingung nih posisinya, teman-teman di sini mungkin ada yang masih SMA, masih belasan tahun, masih bingung, nggak tahu gitu. Makanya kan ngalamin frustasi eksistensial ini gitu. Kalau tanya diri sendiri masih bingung, kira-kira ada cara lain nggak yang lebih cepat gitu? Kita tanya ke siapa ya? ChatGPT, cina ada yang komen. ChatGPT. Dari Ustaz Muhammad Hilzen. Tanya ChatGPT ya, boleh. Tanya siapa lagi? Oh, ada yang jawab, tanya kepada Tuhan. Tanya diri kepada sendiri. Tuhan, boleh. Tanya diri sendiri. Ada Tanya yang kepada ada rumput lagi yang bergoyang. jawab. Kenapa Kak? Rumput yang bergoyang. Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Iya benar. Terus ada yang jawab lagi nih Kak Endah, kebanyakan para remaja mempertanyakan tujuan hidup dengan membandingkan diri dengan orang lain. Oh, kita harus ngikutin orang lain berarti. Kebanyakan remaja kayak gitu ya. Nah, apakah orang lain teman kita atau mungkin tanya ke Tuhan? Berarti kalau tanya ke Tuhan kita harus meninggal dulu ya. Kita ketemu, ya Allah, apa ya Allah? Nah, ini contohnya ya, misalnya Kak Dewi paketin tablet ini nih ke aku dari Bengkulu jauh-jauh ke Bogor ngirim ini. Ini buatan Kak Dewi sendiri, Kak Dewi yang rancang. Dan aku nggak tahu ini benda apa. Aku nggak tahu ada yang namanya tablet gitu. Nah, aku buka ini, aku bingung, ini tuh buat apa gitu. Ini tuh fungsinya untuk apa? Kira-kira aku harus tanya ke siapa? Nanya ke pengirim dong. Nanya ke pengirim ya. Tanya ke yang buat ya. Pengirim ini yang buat kan. Yang Kak Dewi ini ceritanya yang buat. Jadi kita tanya orang yang buat karena dia yang tahu ini tuh buat apa gitu. Nah, ini sebenarnya sama kita juga. Kita kan sebagai manusia itu, apakah tiba-tiba ada aja gitu dari materi, dari ruang hampa yang kosong tiba-tiba jadi manusia gitu? Kan enggak ya, kita pasti diciptakan. Kita pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah ya. Jadi kita pasti diciptakan gitu.
ada yang menciptakan kita, sehingga yang tahu sebenarnya kita tuh fungsinya untuk apa, kita tuh untuk apa, tujuan hidupnya itu ya Allah. Benar kata Kak Endah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita lah yang tahu kita ini itu ditujukan untuk apa, kita tuh diciptakan untuk apa. Jadi sebenarnya tadi udah ada yang jawab juga, ada yang benar tanya ke Tuhan kayak gitu, karena emang kita ini semuanya manusia itu diciptakan oleh Allah. Jadi Allah yang tahu nih kita ini buat apa gitu. Jadi kalau misalnya kita bingung tanya ke diri sendiri, udah paling benar kita tanya ke Tuhan kita gitu. Kita tanya ke Allah gitu. Nah, apakah kita harus meninggal dulu baru kita bisa tahu tujuan hidup kita? Tanya ke Allah. Apakah harus meninggal dulu tanya ke Allah? Atau ada cara lain? Ada ya Kak. Caranya gimana? Beribadah, berdoa. Beribadah, berdoa. Ada nggak perkataan Allah yang bisa kita baca? Kira-kira Al-Quran. Al-Quran, bener banget Kak. Jadi sebenarnya gampang banget, ada Al-Quran gitu, ada wahyu yang Allah berikan kepada kita gitu, yang udah jelas-jelas Allah turunkan sebagai petunjuk hidup kita. Berarti dari situlah yang harus kita cari tahu nih, karena Allah sebagai pencipta kita dan dia udah ngasih beliau atau Allah ya, Tuhan kita itu sudah memberikan gitu, memberikan petunjuk hidup gitu lewat Al-Quran. Ada wahyu Allah berupa Al-Quran itu yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk kita cari tahu makna hidup kita apa, tujuan hidup kita apa. Nah, berarti yang selanjutnya adalah kita cari di Al-Quran itu, karena itu yang jelas-jelas kalam Allah gitu, berasal dari Allah gitu. Nah, sehingga dari situlah akhirnya kita perlu menemukan tujuan hidup dengan bantuan Al-Quran. Sebagaimana di Quran surat Al-Baqarah ayat 23, jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, di ayat ini itu menunjukkan waktu itu zaman Rasulullah SAW turun ayat ini itu untuk menantang orang-orang kafir Quraisy yang ngakunya ini mah buatan manusia Al-Quran. Nah, ini ditantang nih, coba buat satu ayat yang seperti Al-Quran gitu. Ternyata nggak ada yang bisa gitu. Jadi memang Al-Quran ini memang benar-benar dari Allah. Nah, selanjutnya gimana cara kita cari di Al-Quran? Nah, ternyata pertama kita harus mempelajari Al-Quran ini harus dengan pertanggungjawaban atau dengan ilmu gitu. Kita nggak bisa kayak sekedar ya udah baca Al-Quran aja, tapi sekedar baca dan kita tebak-tebak sendiri artinya gitu. Nah, itu nggak bisa, karena bisa jadi penafsiran kita salah gitu. Makanya kita perlu banyak belajar, kita perlu banyak dengar kajian, kita banyak tanya ustadz, ustazah, kita mengkaji Al-Quran gitu, yang itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau dengan ilmu ya, yang ilmiah gitu, sehingga kita yakin kalau itu artinya memang seperti itu gitu dari Al-Quran. Nah, yang kedua, kita pasti harus cari tujuan hidup manusia, karena itu tadi yang jadi titik utama kita hidup bisa terarah kayak gitu, kita bisa punya makna hidup. Nah, setelah itu kita tahu tujuan hidup manusia, baru kita mempelajari ilmu pengetahuan. Kita pelajari ilmu pengetahuan supaya kita bisa buat tahapannya nih, karena nggak berhenti kita punya tujuan aja, kita harus punya tahapan-tahapan mencapai tujuan hidup itu gitu. Jadi kita walaupun udah tahu di Al-Quran nih, kita harus tetap belajar terus, tetap harus cari ilmu pengetahuan supaya kita bisa buat tahap-tahapan untuk mencapai tujuan hidup. Nah, selanjutnya ini ada landasan ayat kenapa kita perlu mempelajari Al-Quran dengan penuh pertanggungjawaban. Di Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, di ayat ini itu jelas kita itu nggak boleh asal ikut-ikutan gitu, karena semuanya itu kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, selanjutnya ada landasan ayat bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Selanjutnya
Nah, baru kita cari tujuan hidup manusia. Kira-kira teman-teman di sini ada yang pernah tahu nggak di ayat mana itu terdapat tujuan hidup manusia? Nah, kalau belum tahu nggak apa-apa, aku langsung kasih tahu aja ya. Jadi sebenarnya ada loh di Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Di Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman yang artinya, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, di sini itu sebuah percakapan antara Allah dengan malaikat, yang itu menunjukkan bahwa Allah mau membuat khalifah di bumi. Terus malaikat protes, ya Allah, kenapa kok manusia? Manusia kan banyak melakukan pertumbahan darah, banyak melakukan kerusakan di bumi. Malaikat protes, padahal malaikat yang paling getol nih, rajin banget untuk ibadahnya gitu. Nah, tapi Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, di sini justru menunjukkan kalau manusia itu dibuat atau diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu artinya adalah pemimpin, pengelola, pengganti gitu atau wakil ya. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa kita tuh sebagai pemimpin di bumi, kita sebagai pengelola di bumi. Nah, kalau misalnya kita nih jadi ketua OSIS gitu di sekolah, kita pengennya anak-anak tuh pada harmonis atau malah pada berantem? Pasti kan pengennya harmonis ya, pasti kan pengennya rapi gitu, pada saling sayang menyayangi kayak gitu. Nah, sama seperti kita hidup di bumi sebenarnya. Kita hidup di bumi, manusia hidup di bumi supaya menjaga kehidupan bumi ini tetap harmonis, tetap rapi gitu, dari sisi manusianya, hewannya maupun alamnya gitu. Sehingga kita kelola sebaik-baiknya, kita atur sebaik-baiknya bumi ini jadi nyaman untuk kita, jadi harmonis untuk lingkungan kita kayak gitu. Nah, berarti kita sebagai khalifah di bumi, kita punya peran untuk memberikan manfaat itu gitu. Kita memberikan manfaat itu. Berarti akhirnya sebenarnya semangatnya kita itu untuk hidup di dunia itu untuk bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya gitu untuk sekitar. Entah itu untuk alam kita jaga, atau mungkin untuk manusia lain kita bermanfaat gitu dengan apa yang kita bisa gitu. Misalnya kita berperan sebagai dokter gitu, kita benar-benar menyembuhkan kayak gitu. Kita berperan sebagai anak di rumah, kita berbakti kepada orang tua. Kita berperan sebagai teman, kita menjadi teman yang baik. Jadi benar-benar semua peran yang kita punya atau kita miliki itu kita manfaatkan supaya kita bisa memberikan manfaat gitu ke sekitar kita. Nah, dari sini itu kita ternyata udah tahu nih, ternyata Allah sudah menunjukkan di dalam Al-Quran kalau tujuan hidup kita ini sebagai khalifah, supaya kita bisa mengatur bumi, mengelola bumi, bekerja sama, bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, berarti setelah itu adalah gimana caranya kita bisa mencapai itu. Kita harus buat yang namanya tahapan-tahapan kayak gitu. Tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan hidup itu gitu. Untuk bisa membuat tahapan-tahapan itu ya kita perlu bantuan ilmu pengetahuan gitu. Makanya kita perlu mempelajari ilmu pengetahuan supaya kita bisa buat tahap-tahapan menuju tujuan hidup kita gitu. Nah, selanjutnya, ini juga penting untuk melakukan analisa kondisi diri. Nah, sebagaimana di Quran surat Ali Imran ayat 110 yang artinya umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Nah, di sini di ayat ini menunjukkan manusia ini sebagai makhluk yang umat terbaik seperti itu. Dan di sini
Ini apa nih Kak? Invite. Ya. Jadi di sini kita perlu analisa kondisi diri. Karena apa nih misalnya ya? Misalnya kita tuh takut banget sama darah gitu. Tapi kita kuliahnya kedokteran gitu. Pas nanti jadi dokter ada yang kecelakaan, kira-kira bisa maksimal nggak kita ngobatinnya? Kan susah ya. Pasti kita ketakutan duluan gitu karena kitanya takut darah gitu. Nah, makanya penting kita menganalisa kondisi diri, mengenali diri sendiri. Aku tuh bagusnya di mana, aku tuh sukanya di mana, apa yang kelemahan aku menjadi kelemahan aku, yang itu bisa jadi kita nggak maksimal kalau ambil peran itu gitu. Makanya kita cari yang bisa kita maksimal di peran tersebut gitu. Makanya penting melakukan analisa kondisi diri. Nah, selanjutnya baru karena kita itu pasti akan menghadapi kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah gitu ketika kita itu berusaha mencapai tujuan hidup kita atau kita berusaha mencapai impian kita itu. Nah, makanya kita perlu yang namanya menciptakan pengkondisian. Kita perlu menciptakan pengkondisian karena memang kita itu berada di lingkungan itu pasti akan terbawa sama lingkungan itu. Contohnya di surat Al-Ankabut ayat 2-3 Allah berfirman, apakah manusia akan mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Nah, di sini Allah berfirman kalau kita itu nggak dibiarkan, udah bilang beriman gitu, pasti ada aja ujian-ujian yang menimpa kita gitu, termasuk juga ketika kita mau mencapai tujuan hidup kita, jadi orang yang bermanfaat kayak gitu, jadi orang yang banyak memberikan manfaat, ya kita bisa banyak kesulitannya gitu, banyak masalahnya. Nah, makanya kita perlu pengkondisian atau lingkungan yang ngarahin kita untuk tetap semangat gitu. Kalau di hadis Rasulullah itu kan ada perumpamaan juga ya, ibaratnya teman dekat dan teman dekat yang baik dan teman dekat yang buruk. Kalau teman dekat yang baik itu seperti penjual parfum gitu. Kalau kita deket-deket sama penjual parfum, entah kita dapat wanginya karena kita beli atau kita terciprat saat penjual parfum itu lagi bikin parfumnya. Atau kalau yang negatif atau yang buruk itu bisa jadi seperti tukang pandai besi atau tukang las gitu. Kita bisa ikut terbakar bajunya atau mungkin kita kena bau nggak sedap dari proses ngelas itu gitu. Nah, makanya sepenting itu gitu lingkungan itu bisa mempengaruhi kita. Kalau kita dekatnya sama yang baik, kita bisa ikut baik gitu. Kalau kita dekatnya sama yang buruk, kita bisa ikut buruk juga gitu. Nah, makanya perlu banget untuk menciptakan pengkondisian. Nah, jadi dari sini kesimpulannya kita tuh pernah merasakan yang namanya bimbang tentang hidup. Emang hidup tuh buat apa sih? Atau kok hidup tuh hanya rutinitas aja? Emang buat apa sih hidup ini? Nah, itu tuh wajar banget dialamin, itu wajar banget dirasain. Nah, sehingga dari situ itu perlu yang namanya kita mengatasi itu gitu. Karena itu gejala frustasi eksistensial atau kebimbangan tentang hidup kayak gitu. Kehilangan kebermaknaan tentang hidup, nggak tahu hidup ini tuh buat apa. Nah, makanya caranya dengan cari penyebabnya kayak gitu, cari penyebabnya, dan ternyata penyebabnya itu dari mulai nggak tahu tujuan hidup, yang kedua nggak bisa buat langkah-langkah mencapai tujuan hidup, yang ketiga udah tahu tujuan hidup, udah bisa buat langkah-langkah, tapi nggak tahu peran apa yang harus dilakukan, dan nggak tahu dan bisa goyah karena ada masalah-masalah, karena ada kesulitan-kesulitan gitu. Nah, akhirnya caranya adalah yang pertama punya tujuan hidup dulu. Ya, kita tanya dari pencipta kita gitu, dari Allah Subhanahu wa taala yang ternyata ada di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu menjadi khalifah fil ard, menjadi bermanfaat untuk banyak orang, untuk sekitar kita, untuk alam kita juga gitu. Dan setelah itu nggak berhenti sampai kita tahu tujuan hidup aja gitu, tapi kita harus cari ilmu pengetahuan supaya kita bisa bikin tahap-tahapannya gitu. Ibaratnya kalau kita udah lulus sekolah nih, lulus SMA, pengen jadi guru, kan ada tahapannya ya, harus kuliah dulu ya, nggak mungkin kita langsung jadi guru gitu pas udah lulus sekolah. Jadi pasti ada yang namanya
tahap-tahapan untuk mencapai kita sebermanfaat mungkin gitu, seperti yang telah Allah berikan tujuan hidup kita gitu. Nah, akhirnya kita perlu ilmu pengetahuan untuk mencapai itu, untuk bisa membuat langkah-langkah mencapai tujuan hidup kita, dan kita juga perlu analisa kondisi diri gitu. Kita lihat ke dalam diri juga, kita tuh sukanya apa sih. Makanya mumpung kita masih muda, kita tuh cari sebanyak-banyaknya gitu. Cari ilmu sebanyak-banyaknya dan cobain pengalaman sebanyak-banyaknya gitu. Jadi yang selama itu positif kita cobain aja gitu. Kita cobain pengalaman supaya kita bisa analisa kondisi diri kita lebih kemana gitu, lebih bakal optimal kemana. Baru kita juga perlu yang namanya pengkondisian diri supaya kita tetap ada teman-teman yang support kita gitu, ada lingkungan yang support kita untuk terus maju meskipun ada masalah gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan supaya kita bisa hidup bermakna gitu, terlepas dari apa yang namanya frustasi eksistensial tadi. Nah, akhir kata mungkin seperti kata Viktor Frankl, hidup itu nggak pernah dijadikan sangat sulit oleh keadaan, melainkan karena kurangnya makna dan tujuan. Jadi, kalau kita sekarang udah tahu tujuan hidup kita, berarti tugas kita sekarang, dan aku tantang teman-teman semuanya sekarang itu mulai yang namanya buat langkah-langkah menuju tujuan hidup itu gitu. Buat langkah-langkah, analisa kondisi diri, sukanya kayak gimana, kelebihan dan kekurangan diri sendiri gimana, dan cari lingkungan yang positif yang bisa mendukung kita menuju tujuan hidup itu, kayak gitu. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, nah gini Kak, ini kan tadi arahnya supaya terhindar dari apa judul kita tadi lupa ya. Dari kebimbangan tentang hidup gitu, ya, frustasi eksistensial. Berusaha mencari tujuan hidup. Bagaimana dengan prinsip kita nih, ya udahlah ya, semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti ini, aku mau jadi seperti itu. Semua itu adalah takdir Allah. Nah, bagaimana menyikapi dua hal yang berbeda ini, Kak? Nah, ini sebenarnya pembahasannya ada lagi ya tentang takdir gitu ya. Tapi sebenarnya ada loh di ayat lain. Nah, ini aku cari dulu ya. Nah, sebenarnya dalam Al-Quran itu selain tentang Allah telah mengatur hidup kita, tapi Allah juga pernah berfirman di Quran surat Ar-Rod ayat 11 yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, jadi ternyata di Quran surat Ar-Rod juga itu ada firman Allah tentang Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, kayak gitu. Ibaratnya kayak termasuk kita pengen makan nih, kita lapar, jangan deh lagi puasa. Kita misalnya pengen punya uang gitu. Kita pengen punya uang, kita pengen deh beli apa gitu, beli HP bagus gitu. Pengen ada sesuatu yang kita pengenin, tapi kita nggak berusaha cari kerja, kita diem aja di rumah tiduran gitu, berharap uang akan turun dari langit gitu. Kita berdoa aja, ya Allah turunkan aku uang 1 miliar gitu. Apakah itu akan ada gitu? Nah, itu kan nggak bakal bisa ya kalau kita nggak ada usaha gitu. Nah, jadi walaupun Allah telah mengatur semuanya, tetap Allah juga bilang di Quran surat Ar-Rod ini kalau Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kalau kita tidak mengubah keadaan diri kita. Jadi aku juga pernah dengar ada ustadz yang pernah bilang juga kalau ada keadaan yang bisa kita atur atau kita ubah, ada yang nggak bisa diubah gitu, takdir dan nasib gitu. Ada nasib yang itu bisa kita ubah sebenarnya, seperti pengen dapat uang tadi atau pengen dapat sehat tadi.
atau pengen dapat sehat gitu. Misal kita pengen dapat sehat tapi kita sehari-harinya makan junk food terus, Indomie terus begadang, selalu begadang, nggak pernah olahraga kayak gitu. Nah itu ya nggak bakal sehat gitu, karena kita menjalankan sunatullah yang sakit gitu, sunatullah sakit. Kita pengen uang tapi kita nggak bekerja, kita menjalankan sunatullah miskin gitu, bukan menjalankan sunatullah dapat rezeki gitu. Karena Allah itu menurunkan petunjuknya itu sebenarnya bukan cuma di dalam Al-Quran atau yang kauliyah aja, tapi ada kauniyah juga berupa hukum-hukum alam, hukum sunatullah. Yang itu kalau kita nggak ikutin ya kita bakal malah ke hal yang buruk gitu. Kalau kita nggak ikutin sunatullahnya untuk dapat uang ya bekerja, ya kita nggak bakal dapat uang. Kalau kita nggak ikutin sunatullah hidup sehat, ya kita bakal sakit gitu. Termasuk juga tentang hidup juga gitu. Allah itu udah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 tadi untuk menjadi khalifah fil ard. Tapi kalau misalnya kita salah jalan nih, kalau misalnya kita ngikutin aja deh dengan anggapan ya udah Allah udah mengatur, emang aku hidupnya kayak gini aja gitu, aku ngikutin lingkungan aja gitu. Tapi yang kita ikutin ternyata lingkungan yang buruk, yang dekat sama kita lingkungan yang buruk, akhirnya kita ikut-ikutan seperti itu gitu. Ini STMJ, sholat terus maksiat jalan, kan ada yang kayak gitu ya. Jadi religius sih tapi maksiat tetap jalan, religius sih tapi korupsi tetap jalan gitu. Jadi karena emang budayanya kayak gitu, udah biasa korupsi itu ya nggak apa-apa lah gitu. Jadi akhirnya ikut yang negatif, ikut kemana arah lingkungan kita mengarahkan gitu. Kalau kita nggak punya tujuan hidup yang benar, kita nggak tahu apa yang harus kita ikutin gitu, kita akhirnya mudah ikut-ikutan aja gitu Kak. Kayak gitu Kak, gimana Kak untuk jawabannya? Ada yang mau diskusikan lagi? Makasih Kak Levana. Di sini dari penonton di TikTokku sama Kak Levana ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita yang luar biasa banget. Jadi kalau biasanya kita ngaji kitab, nah kali ini dengan materi yang berbeda, maka yuk yang mau tanya boleh ketik di kolom komentar. Oke, sembari menunggu penanya, boleh Kak langsung aja di statement penutupnya dulu. Oke. Nah, jadi teman-teman seperti tadi yang udah aku sampaikan sharingnya ya tentang frustasi eksistensial. Jadi memang itu tuh wajar banget kalau kita ngerasain kebingungan tentang hidup kayak gitu ya, tentang buat apa sih hidup ini gitu, apa sih arti hidup ini, aku harus mencapai apa, aku harus kayak gimana. Itu tuh wajar banget dialamin, terutama sama remaja ya. Nah, makanya kita perlu namanya mencari sebab itu, karena kalau dibiarin kita kan mudah untuk putus asa atau mudah malah ikut-ikut arus, ikut lingkungan yang buruk kayak gitu. Dan ternyata tadi udah kita bedah penyebabnya dari mulai kita nggak tahu tujuan hidup yang benar. Kita meskipun udah tahu tujuan hidup yang benar, kita nggak bisa buat langkah-langkah menuju tujuan hidup. Atau mungkin kita tergoda oleh kesulitan-kesulitan atau resiko-resiko masalah-masalah yang kita hadapin, akhirnya kita nggak mau mencapai tujuan hidup itu lagi gitu. Nah, makanya dari sini kita udah cari tahu ternyata pemecahan masalahnya mulai dari kita cari tahu tentang makna hidup melalui di Al-Quran, karena Al-Quran ini dari pencipta kita yang buat kita jelas-jelas benar kayak gitu. Dan ternyata kita tahu tujuan hidup kita sebagai khalifah fil ard, sebagai pengganti di bumi, sebagai pengelola, pemimpin di bumi. Nah, sehingga kita bisa manfaatkan tujuan hidup kita itu mengarah ke kita bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk lingkungan kita, untuk sekitar kita. Dan PR-nya berarti kita harus cari tahu ilmu pengetahuan supaya kita bisa bikin langkah-langkah menuju tujuan hidup itu. Gimana caranya kita ini bisa bermanfaat sebesar-besarnya kayak gitu. Karena setiap orang beda. Kita tetap harus lihat ke dalam diri gitu. Setiap orang itu beda. Kita harus analisa kondisi diri kita itu seperti apa, kita optimalnya di mana gitu. Dan terakhir untuk mencapai untuk bisa lancar gitu ya, kita pas ngadapin masalah itu kan pasti ada gitu masalah. Nah, supaya kita ada support system ya kita harus cari lingkungan yang baik kayak gitu untuk mendukung kita tetap semangat gitu, tetap pada jalan kita untuk mencapai tujuan hidup kita, bisa bermanfaat untuk yang selainnya.
Nah, akhir kata sebagaimana di Quran surat Ar-Rod tadi yang ayat 11, Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah dirinya mereka sendiri. Berarti sekarang gimana diri kita untuk bisa mencapai tujuan hidup kita, itu ya gimana diri kita mulai dari sekarang cari ilmu sebanyak-banyaknya, analisa kondisi diri, dan juga bisa mencari lingkungan yang baik. Nah, semoga dari sini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya, bisa diterapkan dan juga bisa disebarkan lagi ke yang lain supaya banyak dari orang lain menemukan tujuan hidupnya dan bisa saling memberikan manfaat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak Kak Dewi atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Kak Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya luar biasa banget. Ini sekali lagi terima kasih Kak Levana. Berhubung belum ada komentar di akunku maupun di akun Levana, maka kita tutup dulu pertemuan kita kali ini. Iya Kak. Sekali lagi terima kasih Kak Levana, Masya Allah materinya luar biasa. Terima kasih banyak juga Kak. mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah menonton live ini, entah itu dari akun TikToknya Kak Levana, akun TikTokku maupun di Instagram Kak Levana. Semoga apapun yang kita sampaikan di sini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Sekian dulu, dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup live ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan berakhirnya live ini maka berakhir pula pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di live selanjutnya dengan berbagai kajian keilmuan yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Semoga tetap bisa mendatangkan manfaat. Selamat berpuasa, selamat menikmati 10 hari terakhir Ramadan. Ini puasa yang ke-22 dan 23. Semoga bisa tetap sehat, bisa tetap semangat sampai bertemu dengan Syawal. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak.